Paradok Indonesia dan Solusinya, karya Prabowo Subianto. Harus tumbuh 2 kali lipat untuk jadi negara berpenghasilan atas. PDB per kapita kita 37% dari Malaysia. Pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita kita saat ini ada di angka 3.869 US dollar. Malaysia ada di angka 10.401 US dollar dan Singapura ada di angka 59.779 US dollar. Artinya, aktivitas ekonomi setiap warga Malaysia rata-rata 2,6 kali di atas kita dan orang Singapura 15,4 kali di atas kita. Kita harus segera tumbuh rata-rata 7% dalam 5 tahun pertama. Pendapatan domestik bruto per kapita kita harus mencapai 13.000 US dollar per tahun. Untuk naik kelas jadi negara berpenghasilan atas, pendapatan domestik bruto per kapita kita harus lebih tinggi dari 13.000 US dollar. Untuk mencapai ini, ekonomi kita harus segera tumbuh rata-rata 7% dalam 5 tahun. Dan setelahnya, tumbuh 2 digit minimal 10% per tahun selama 10 tahun. Untuk jadi negara maju, kita harus selesaikan 2 tantangan besar. Untuk bisa mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang kita harapkan, pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi. Jangan artikan ekonomi diserahkan ke negara, bukan. Kalau ada swasta, ya sudah kuat, ya silahkan. Tapi ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke swasta. Sampai sekarang saja, di beberapa negara ada hal-hal yang tetap akan dikuasai oleh atau minimal diatur ketat oleh pemerintah. Negara sebagai pelopor ekonomi. Pemerintah yang pelopor, pemerintah yang membuka jalan, pemerintah yang berpihak, pemerintah yang memberdayakan. Hanya dengan demikian, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 10% secara berkelanjutan. Hanya dengan demikian, kita bisa wujudkan negara
yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Seperti apa cita-cita mereka? Para pendiri bangsa kita membayangkan dan memiliki mimpi. Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang rakyatnya makmur, yang rakyatnya dari manapun ia berasal, warna apapun kulitnya, agama apapun yang ia anut, suku manapun asalnya, dan kondisi bagaimanapun yang ia harus menerima secara fisik, tidak hidup tertinggal, tidak hidup terlantar, dan punya kesempatan untuk hidup dengan layak. Namun, agar negara kita bisa menjadi pelopor ekonomi, agar ekonomi tumbuh double digit, agar kita bisa mewujudkan cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dua masalah besar. Pertama, kita harus hentikan aliran kekayaan negara ke luar negeri karena kebijakan yang tidak tepat. Jika kita terus biarkan hasil usaha kita mengalir ke luar negeri, maka negara kita tidak akan pernah punya modal yang cukup untuk meningkatkan kompleksitas hasil usaha kita dan jadi pelopor ekonomi dunia. Kedua, kita harus pastikan demokrasi kita tidak mudah dikuasai oleh pemodal besar. Jika demokrasi dikuasai oleh pemodal besar, sangat kecil kemungkinan negara Indonesia memiliki lapis kepemimpinan yang dapat berdiri tegak dan mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat. Mengalir kekayaan kita ke luar negeri dan demokrasi kita yang bisa dikuasai oleh pemodal besar adalah dua masalah besar, dua grand challenge yang harus bisa kita selesaikan. Kedua hal ini adalah tantangan terbesar generasi kita. Niscaya pada waktunya, sejarah akan menilai generasi kita dari kemampuan kita, dari usaha kita dalam menyelesaikan kedua tantangan ini.